Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Abang Hasan. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan diberikan kebarokahan hidup, selamat dunia dan akhiratnya. Amin. Kali ini Abang Hasan akan menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait dengan sistem tanam rumput gajahan dengan memakai batang dan tunas. Baik teman-teman sekalian, seperti pada video-video sebelumnya Abang Hasan telah menyampaikan, pasti ada bedanya. Kalau dalam lahan basah, tentunya Abang Hasan sangat menyarankan untuk menggunakan sistem tunas seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman, sistem tunas yang sudah tumbuh akar semacam ini tidak akan memerlukan waktu yang lama, karena sudah ada daun, tumbuh daun, sudah tumbuh akar, jadi cepat sekali ya. Terus terkait dengan yang namanya batang, kalau batang teman-teman sekalian, pertama di sini belum muncul tunas, yang kedua belum tumbuh akar, dan ini sangat memerlukan waktu yang lama, sehingga prosesnya pun untuk mendapatkan panen itu lama. Namun ada perbedaan juga teman-teman, mana Abang Hasan nanti akan menyarankan kebalikannya, yakni pada waktu kita menanam di tempat yang bukan lahan basah, seperti di lereng gunung, di tempat yang kurang air. Nah, di sini Abang Hasan malah akan menyarankan kebalikannya. Seperti apa kira-kira? Tonton terus channel Abang Hasan ini. Untuk daerah yang istilahnya berada di dataran tinggi, yang bertebing ya, terus yang berpasir, istilahnya yang kekurangan air, Abang Hasan menyarankan memakai sistem batang yang sudah dibuat sedemikian rupa agar tumbuh tunas. Contohnya seperti ini. Ini batang yang sudah direndam beberapa hari, mungkin sudah 1 minggu Abang Hasan rendam di air sampai sebatas ini, atau di tempat lembab saja sampai tumbuh tunas. Sampai tumbuh tunas, ini sangat baik dan cocok untuk daerah yang di dataran tinggi, yang bertebing, berpasir, dan yang kesulitan air. Kenapa? Karena sistem batang ini sangat tahan dengan yang namanya kekurangan air. Kenapa? Karena di dalam batang ini teman-teman sekalian, ini banyak atau ada kadar air yang bisa kita manfaatkan. Batasan waktunya itu sampai lama, sehingga manakala kekurangan air, rumput gajahan ini masih bisa hidup, karena dia tidak akan segera kering, karena di dalam batangnya ini banyak mengandung air. Jadi Abang Hasan menyarankan kalau di daerah dataran tinggi, yang bertebing, yang berpasir, dan kekurangan air, pakai sistem batang ini. Kalau kita memaksakan memakai sistem tunas, Abang Hasan beritahukan, kalau memakai sistem tunas ini, kalau di daerah dataran tinggi, bertebing, berpasir, kekurangan air, maka ini belum sempat hidup sudah kering duluan. Jadi tidak cocok untuk yang bertunas ini, sistem tunas ini untuk di daerah-daerah tersebut. Oke teman-teman sekalian,
Paham ya? Adapun prosesnya teman-teman sekalian, untuk batang yang kita buat tunas seperti ini, menunggu sampai tunas itu, pertama kita akan ambil ya batang seperti ini. Oke, 1 2 kita potong, 1 2 kita potong, 1 2 3 tidak apa-apa. Batang-batang ini teman-teman sekalian kita kumpulkan sebanyak mungkin atau sesuai dengan daya tanam kita. Terus kita kumpulkan jadi satu. Setelah itu ya, diikat. Kenapa harus diikat? Cuma agar kita tidak sulit dalam membawanya nanti. Jangan ditata seperti ini batang per batang nanti. Kenapa kalau kita tata per batang tanpa diikat? Nanti tatkala kita mengikatnya dan hendak membawa, tunasnya itu teman-teman, tunas ini nanti bisa patah. Kalau patah, ini juga akan berpengaruh dengan daya tahan dari si rumput gajan sistem batang ini. Jadi seperti itu teman-teman, kita ikat batangnya ini sedemikian rupa atau semampu kita nanti membawanya agar tidak berat. Setelah itu kita tempatkan di tempat yang teduh, yang lembab, dan kita bisa beri air dengan cara menyiram. Itu saja teman-teman tips dari Abang Hasan. Terima kasih. Tonton terus channel Abang Hasan.